Maksudnya Bu, kalau misalkan, kan kalau misalkan implikasi, P Heeh, implikasi Q, P implikasi Q. Terus heeh, kalau untuk converse itu kebalikannya. Jadi Q heeh, implikasi P. heeh, Sedangkan untuk inverse, itu tuh ingkaran dari implikasinya. Jadi ingkaran P, implikasi ingkaran Q. heeh. Sedangkan kontraposisi itu kebalikan dari si inverse-nya. Jadi ingkaran Q, implikasi ingkaran P. Gitu, Bu. Oke, berarti Itu paham. syarat syarat kita bisa membuat converse, inverse, kontraposisi itu pernyataan awalnya harus berbentuk apa? Implikasi. Eh, Iya, apakah bisa kalau dibuat dari bentuk apa konjungsi? Bisa tidak dari suatu konjungsi kita buat converse, inverse, kontraposisinya? Bukan ya? nggak bisa, Bu. Oke, jadi betul ya. Untuk pembuatan converse, inverse, kontraposisi hanya bisa dilakukan jika pernyataan awalnya berbentuk implikasi, yaitu jika P maka Q. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita masuk ke penarikan kesimpulan. Kemarin sudah kita pelajari ada bermacam cara penarikan kesimpulannya. Yang mau Ibu tanyakan pertama Intan Karisma Putri. Iya, Bu. Ya, ada yang dinamakan penarikan kesimpulan dengan modus ponen. Seperti apa modus ponen Intan? Modus ponen itu yang pertama jika P, koma Q, terus yang keduanya itu P, dan kesimpulannya Q. Misalkan kalimatnya, coba Intan boleh buat kalimat bebas. Nggak usah sama-sama teks buku ya. Yang pertama Q, premisnya tadi jika P maka Q. Q, Premis duanya P. P. Jadi buat dua kalimat itu saja. Yang pertama premis satu, yang kedua premis dua. Ya, jadi kan yang pertama kalimatnya jika P maka Q. Berarti sudah punya P ya. Nanti premis Ya. duanya P, nanti Q-nya biar Ibu tunjuk yang lain. Yang lain menyimak nggak kira-kira? Coba Intan, kalimatnya apa? Eh, jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Premis duanya, Premis duanya, hari ini hujan. Salah, Bu. kesimpulannya. Hah? Jika saya membawa payung, premis duanya. Premis satunya tadi jika hari ini hujan, maka saya Maka saya membawa membawa payung. payung. Premis Premis duanya, duanya, saya membawa payung. premis duanya P atau Q? P, P. P. Saya Berarti, hari ini hujan. oke, berarti kesimpulannya apa Karina? Karina Amelia, Eh, saya tidak membawa payung. saya tidak membawa payung. Betul tidak Eka Putri? Benar, Ibu. Benar. Ririn Dwi, betul tidak? Tidak, Bu. Harusnya apa Ririn? Saya membawa payung. Oke, tadi yang pertama, kalimat premis satunya, jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Itu bentuknya jika P, maka Q. Premis dua, hari ini hujan. Ya, berarti itu adalah kalimat pertama atau P. Berarti kesimpulannya apa? Tadi apa, Riri? Saya membawa payung. Saya membawa payung atau kalimat kedua yaitu Q. Ya, modus ponen ingat kemarin, premis satunya jika P, maka Q. Premis duanya P, kesimpulannya adalah Q. Lalu yang berikutnya, baik. Kita masuk ke modus tolen, ya. Penarikan kesimpulan yang kedua atau modus tolen. Coba Christine Rahel, Ya, ya, Ibu. gimana untuk modus tolen? Premis satu, premis dua, dan kesimpulannya. Sebentar ya, Ibu ambil catatan dulu.
Ya, silakan Christine, bagaimana? Untuk yang modus tolen, premis satunya apa bentuknya, premis duanya apa, kesimpulannya apa? Ayo Christine, Baik, Bu. Premis satunya, jika ada korupsi, maka negara makmur. buat negara, buat kalimat yang lain. Oh, Jika P maka Q, jangan lihat textbook ya. Coba jika P maka Q. jika hari ini ujian, maka saya belajar. Jika hari ini ujian, maka saya belajar. Premis duanya, Saya tidak belajar. saya tidak belajar. Kesimpulannya apa, Putri Nadila? Hari ini tidak ujian. Hari ini tidak ujian, betul tidak, Christine? Betul, Ibu. Bentuk polanya bagaimana untuk modus tolen? Premis satunya, Premis satunya, P, implikasi Q, premis duanya, negasi Q, kesimpulannya. negasi P. Jadi apakah betul jawaban dari Putri Nadila, Sare nih di sini? Betul, Bu. Oke, betul ya. Jawaban dari Putri dengan Christine juga sudah betul. Sudah dua modus yang kita pelajari tadi, modus ponen, modus tolen. Yang terakhir apa, Isde? Nah, bukan yang terakhir, yang ketiga. Silogisme, Bu. Silogisme. Coba buat kalimat contoh silogisme dari premis satu dan premis dua saja. Nanti kesimpulannya biar yang lain, Isde. Kalimatnya bebas, boleh berhubungan dengan matematika atau di luar matematika, silakan. Apa ya? Ayo, belajar buat kalimat bebas kalimatnya. Yang penting dia bentuknya apa? Untuk silogisme, premis satu dan premis duanya, kedua-duanya berbentuk Jika jika masuk kuliah, saya berangkat naik kereta. jika P maka Q yang lengkap, ada yang kurang SD. Jika P Jika P, maka makasih. ya kalimatnya lengkapi lagi yang tadi, ulangi. Jika saya masuk kuliah, Mm-mm. saya berangkat naik kereta. Jika saya masuk kuliah, saya berangkat naik kereta. Ada yang kurang di sana. Jika P maka Q. Boleh diulang lagi SD? Hmm, penjelasannya, Bu, Bukan, belakangnya. kalimatnya. Kalimatnya masih ada yang kurang. Bentuknya jika P maka Q. Tadi ada yang kurang. Iya, Boleh diulang. jika saya pergi ke kampus, Mm-mm. saya berangkat naik kereta. Ada yang tahu Itu kurangnya di saya, mana? jika maka Bu, Nah, gimana ulang? saya jika saya pergi ke kampus, maka saya berangkat naik kereta. Nah, sekarang lanjutannya premis 2 Muhammad Rafli. Jika Rafli, sekarang gantian. Rafli sambung. Kalimat istri yang pertama, jika saya berangkat kuliah, maka saya naik kereta. Premis 2 pada silogisme itu adalah Q maka R. Saya berangkat ke kampus menggunakan kereta. Nah, masih belum tepat menyambung kalimat SD. Karena yang premis satu jika P maka Q, berarti premis duanya jika Q maka R. Rafli, boleh dibetulkan? Ji- Jika saya ke kampus menggunakan kereta, maka saya harus membawa tiket. Nah, kebanyakan. Ada yang bisa Eh, membetulkan? Boleh raise hand? Tadi kalimat SD, jika saya berangkat ke kampus, maka saya naik kereta. Boleh Sania? Jika saya pergi ke kampus, maka saya akan terlambat. Kurang tepat. Ayo, ada yang Deh, fokus nggak nih? oh, jika Kalimat, saya naik kereta, maka saya akan terlambat. jika saya naik kereta, maka saya akan, Terlambat. oke. Ingat ya, yang lain, jika saya naik kereta, maka saya akan terlambat.
Premis 1 SD, jika saya ke kampus, maka saya naik kereta. Premis 2 Sania, jika saya naik kereta, maka saya akan terlambat. Maka kesimpulannya, Hana? Hana Fauzia, silakan. Kesimpulannya, jika saya berangkat ke kampus, maka saya akan terlambat. Oke, betul ya. Jika saya berangkat ke kampus, maka saya akan terlambat. Kesimpulannya diperoleh dari jika P maka R. Ya, tadi yang premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R. Konklusinya atau kesimpulannya adalah jika P maka R. Yang berikutnya, yang terakhir, penarikan kesimpulan dengan silogisme disjungtif Najwa Zifa. Ya, Bu. Ya, silakan buat contoh premis 1 untuk silogisme disjungtif. Kalau tidak salah ya, disjungtif itu kan diambil dari kata disjungsi, penggunaan kata atau. Berarti untuk silogisme disjungtif, premis 1 bentuknya seperti apa, Najwa? Premis satunya Bisa dikecilkan, ini ada suara apa ya? Ada suara lagu atau apa? maaf, Bu. Oke, Bu. Gimana ya? Saya ke kampus naik kereta atau saya ke kampus naik bentar. Kalau misalkan saya ke kampus naik kereta atau saya ke kampus naik angkot, itu bisa nggak? Bisa, kalimat untuk disjungsi itu pilihan ya. Saya ke kampus naik kereta atau naik angkot, misalkan gitu ya, atau naik angkutan umum. Saya ke kampus naik kereta atau naik angkot. Premis 2-nya, Geria Cahya. Premis 2-nya apa? Tadi aku kata-katanya Zif. Atau Lupa, Bu. Saya ke kampus naik kereta atau saya ke kampus naik angkutan umum. Premis 2-nya saya naik angkutan umum. saya naik Saya angkutan. naik angkutan umum. Betul tidak, Najwa? Premis 2 di silogisme disjungtif itu Ki? Salah. Harusnya Saya ke kampus tidak naik kereta. betul, Najwa Faradila. Betul, Bu. Premis 2-nya harusnya bunyinya apa? Premis 2, saya ke kampus tidak naik kereta. Kesimpulannya? Kesimpulannya, saya naik angkot ke kampus. Betul, Najwa Zifa? Betul, Bu. Jadi untuk silogisme disjungtif sebutkan polanya kembali, Najwa Zifa. Premis 1 apa? Premis 2 apa? Kesimpulannya apa untuk silogisme disjungtif? Premis satunya saya berangkat saya ke kampus naik kereta atau saya ke kampus naik angkutan umum. Premis keduanya saya ke kampus tidak naik kereta. Kesimpulannya saya naik angkutan umum. Betul? Melati Salsabila. Betul, Ibu. Oke, sebutkan polanya, pola ya, pola rumusnya untuk silogisme disjungtif, Melati. Premis 1. Bentar, Bu. Premis 1-nya, polanya apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Septi deh, Septi Siapa? Bel. Oh boleh, siapa? Najwa. Ya. Silakan. Satunya Premis. itu P disjungsi Q, Ya, premis premis 2 dua. negasi P, Heeh. premis 3 itu Kesimpulannya? kesimpulannya Q. Oke. Premis 1-nya P disjungsi Q, premis 2-nya negasi P, kesimpulannya adalah Q, gitu ya. Q
Jadi itu adalah penarikan kesimpulan yang bisa kita gunakan saat membuat atau menyatakan suatu argumen. Nah, penarikan kesimpulan tadi, ini kan ada pengujiannya. Apakah dikatakan valid atau tidak valid, sah atau tidak sah, gitu ya. Nah, sekarang ada yang dinamakan suatu penarikan kesimpulan dikatakan valid jika apa, milih. Jika semuanya benar. Jika semuanya benar atau dapat dikatakan bentuknya apa? Namanya? Jika semuanya benar. Tautologi, Bu. Oke, tautologi siapa yang jawab tadi ya? Happy ya? Happy. Oke, kalau semuanya salah apa Happy? Kalau semuanya salah namanya kontra. Kontra apa tuh? Kontranya harus Kontra, lengkap. saya nulisnya kontra, Bu. Nah, ayo nanti kalau jawab salah nih. Apa? Kontradiksi. Kontra? Kontradiksi. Kontradiksi harus lengkap ya. Nanti kalau ada soal jawabnya hanya kontra saja, ini ada pro kontra atau kontra yang lain, nanti salah. Kontradiksi jika salah semua, dan jika ada benar dan salah, apa namanya? Kontingen. Nah, salah juga tuh Happy. Kontingensi. Kontingensi. Kalau kontingen saja nanti beda makna jadinya ya. Kontingen dari negara mana, kontingen dari atlet cabang olahraga mana gitu ya Happy. Jadi ulangi Happy, boleh diulangi nih Happy malah sekarang. Tiga-tiganya sebutkan. Jadi kalau benar semua kan namanya tautologi. Hmm, Terus kalau salah semua namanya kontradiksi. hmm. Terus kalau ada benar dan salahnya namanya kontingensi. Nah, kontingensi. Jangan salah lagi ya, Happy. Jangan separuh-separuh nanti penyebutannya, nanti bisa dinilai dalam kategorinya salah. Karena kalau kontra saja, kontranya kontra apa ini? Kalau kontingen saja, nanti kontingennya kontingen apa? Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kita sebelum masuk ke materi yang terakhir ini. Yang pertama milih ada, Hadir, Bu. oke, ISD. Masih ada Hadir, ISD? Bu. Oke, Wafiatul Ahdi. Ada Wafi? Ibu katanya Wafi hari ini izin, katanya mau urut dulu, tangannya kemarin terkiler katanya. Oke, baik. Nabila Dwi. Hadir, Bu. Oke, Karina Amelia. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Andriansyah keluar ya. Septi. Hadir, Bu. Oke. Happy Harmonis. Tadi ada ya. Hadir, Bu. Oke. Ririn Dwi Aprianti. Hadir, Bu. Eka Putri. Hadir, Ibu. Nisa Dwi Wulandari. Hadir, Bu. Muhammad Rafli. Ada Rafli. Hadir, Bu. Oke, Hana Fauzia. Hadir, Bu. Oke, Kalista Demarila. Hadir, Bu. Tania Farosya. Hadir, Bu. Intan Karisma Putri. Hadir, Bu. Giria Cahya Pramudita. Hadir, Bu. Melati Salsabila. Hadir, Bu. Christine Rahel Elena. Hadir, Bu. Denisa Intan. Hadir, Ibu. Putri Nadila. Hadir, Bu. Najwa Faradila. Hadir, Bu. Filza Nandai. Hadir, Bu. Fajira Deniar. Hadir, Bu. Anissa Fitri. Hadir, Ibu. Tamimah ini keluar ya. Iya, Bu. Najwa Jiva. Hadir, Bu. Terakhir Atika Helmalia. Hadir, Bu. Oke, baik, semua sudah Ibu absen ya. Ada yang belum diabsen? Ada 25 hari ini, 2 yang sudah keluar, 1 dan ada yang sakit. Ya, baik, jika sudah semua, kita mulai. Denisa dengan Nabila, kemana Denisa? Denisa, Nabila, Nisa, Dwi, masih di tempat? Oke, kita akan mulai masuk ke materi terakhir kita. Apakah sudah muncul share screen dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah muncul. Ya, kita masuk ke materi terakhir. Ini pembahasannya mengenai kuantum. Ini Ibu buat lanjutan karena melengkapi dari materi sebelumnya. Kebetulan ada slide 13 tentang kuantum juga.
hanya lebih lengkap di temu yang 14 ini. Jadi Ibu memberikan temu yang 14 langsung ya. Yang pertama untuk kuantor ini ada di buku paket, materinya materi terakhir ya, di bab terakhir, yaitu suatu bentuk pernyataan dengan pengukur kuantitas atau jumlah ya. Jadi kuantor itu adalah suatu bentuk pernyataan atau suatu bentuk kalimat, tapi dia mengukur tentang kuantitas atau jumlah. Nah, pernyataan berkuantor ini artinya adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah tertentu. Biasanya pernyataan berkuantor ini mengandung kata yang menunjukkan adanya jumlah tertentu ya. Misalkan semua, setiap, beberapa, ada, sebagian, dan seterusnya. Nah, kata-kata yang menunjukkan jumlah tadi, seperti semua, setiap, beberapa, ada, merupakan kuantor karena kata-kata tersebut menyatakan ukuran jumlah. Sehingga kuantor di sini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kuantor universal dengan ada yang namanya kuantor eksistensial. Ada yang sudah baca materi ini belum? Apakah ada yang sudah baca materinya? Belum? Baik, kalau belum berarti semuanya baru dapat dari Ibu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah materi mengenai kuantor eksistensial atau kuantor universal. Ya, ada dua jenis kuantor tadi dikatakan kuantor universal ini ya dan kuantor eksistensial. Bedanya apa? Universe itu berarti keseluruhan. Universal berasal dari kata universe atau secara keseluruhan. Eksistensial ini sebagian. Nah, yang akan kita cek pertama ini adalah kuantor universal atau kuantor disebutnya kuantor umum. Ya. Kuantor universal ini contohnya adalah suatu pernyataan yang menggunakan kata semua, setiap, seluruhnya, atau untuk setiap gitu ya. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dia mewakili kalimat yang menyatakan keseluruhan. Contohnya, semua kucing mengeong. Ini yang A. Ada kata keterangan semua di sini ya, maka dia adalah kuantor umum atau universal. Lalu yang kedua atau yang B, tiap-tiap manusia yang dilahirkan memiliki seorang ibu. Gitu ya. Tiap-tiap manusia yang dilahirkan memiliki seorang ibu. Ini pernyataan benar atau salah? Kalimat B, pernyataan benar atau salah? Fajira, Benar. Benar, Bu. benar ya, terlepas nanti ibunya apakah ada atau tidak ada, maksudnya hidup atau tidak hidup ya. Tapi setiap manusia yang lahir itu pasti lewat melalui seorang ibu ya. Lalu yang C, setiap benda langit berbentuk bola. Pernyataan benar atau salah? Wiria, yang C, setiap, ada kata setiap di sini ya. Benda langit berbentuk bola. Benar. Benar, Iste? Apakah setiap benda langit itu bentuknya bola? Enggak juga, Bu. Ya, berarti di sini pernyataannya bernilai Salah. ya. Jadi untuk kuantor itu tidak selalu harus benar pernyataannya ya. Kita lihat nanti apakah kalimat yang dinyatakan dalam kuantor tersebut benar atau salah. Kalau di sini dikatakan setiap benda langit berbentuk bola, itu masih dikatakan salah karena tidak semua benda langit bentuknya bola. Tapi kalau kalimat ini kita ubah menjadi ada benda langit berbentuk bola. Nah, berarti tidak seluruhnya benda langit, hanya sebagian saja yang berbentuk bola. Nah, yang D, setiap bilangan asli lebih besar daripada 0. Ada kata setiap ya, setiap berarti menunjukkan keseluruhan. Keseluruhan bilangan asli lebih besar dari 0. Betul atau salah? Intan Karisma. Betul, Bu. Betul ya, karena seluruh bilangan asli itu dimulai dari 1. 1. Maka dikatakan setiap bilangan asli lebih besar daripada 0 itu adalah pernyataan yang benar. Nah, di sini misalkan ada PX, kalimat terbuka. Ingat kalimat terbuka kemarin adalah kalimat yang di dalamnya masih menyimpan atau memiliki variabel. Ya, maka di sini misalkan ada suatu kalimat PX adalah kalimat terbuka atau kalimat yang di dalamnya masih ada variabel yang didefinisikan pada himpunan semesta S, maka pernyataan untuk setiap X
di dalam S, maka PX benar. Nah, di sini, di kalimat ini, atau di contoh kalimat ini, disebut pernyataan kuantor universal atau kuantor umum karena adanya kata ini. Ya, dan kata untuk setiap dalam pernyataan di atas disebut kuantor universal. Ini karena ada kata-kata untuk setiap, itu berarti menyatakan keseluruhan X yang ada dalam S, maka PX benar. Nah, kata-kata yang sering muncul atau dipakai dalam pernyataan kuantor universal ini adalah semua atau setiap. Sedangkan simbolnya dari kata-kata tadi itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau bertemu simbol seperti huruf A seperti ini terbalik ya, A kapital terbalik, bukan dia salah ketik atau A-nya terbalik. Itu memang ini artinya adalah semua atau setiap atau kuantor umum. Ini menyatakan dia bentuknya kuantor umum, artinya adalah semua atau setiap. Jadi kalau nanti kalian mau kasih kode-kode dengan kata-kata simbol logika matematika, pakai ini. Artinya semua, misalkan kuantor umum R1C, berarti semua R1C gitu ya. Itu artinya ini adalah kuantor umum atau universal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh di sini. Apabila ada kalimat PX, ya, kalimat terbuka, bentuknya X plus 4 lebih dari 3. Dengan himpunan semesta Z adalah himpunan bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, maka pernyataan ini, sekarang lihat bentuknya seperti ini, bacanya gimana? Tadi simbol ini apa bahasanya? Ada yang tahu simbol yang ibu lingkar tadi bacanya apa? Safety deh, safety. Di- Bacanya setiap atau semua? Ya, jadi coba dibaca kalimat yang ibu kotak ini. Semua. Semua X elemen Hmm. Z, Mm-mm. X tambah 4 lebih dari 3. Iya, betul. Semua X elemen Z, Z tadi himpunan bilangan asli ya, di mana jika X ditambah 4 lebih dari 3. Betul tidak kalimat ini? Siapa ya? Anissa Fitri? Betul tidak kalimatnya, Neng? Anissa Fitri? Salah ya, Bu. Semua X elemen Z, Z itu himpunan bilangan asli, di mana jika X-nya ditambah 4, itu lebih dari 3. Salah ya, Bu. Salah? Yang lain betul jawabannya sesuai dengan Anissa Fitri, salah? Ada yang betul kan? Nisa, coba Nisa. Nisa Dwi Wulandari. Anissa Fitri benar? Semua X elemen Z, X plus 4 lebih dari 3. Tadi Anissa Fitri mengatakan jawaban itu adalah, atau kalimat itu adalah kalimat yang salah. Menurut Nisa bagaimana? Halo Nisa. Iya, Bu. Ya, kalimat tersebut betul salah? Betul. Betul. Kenapa, Bu? Betul atau salah kalimat tersebut? Ini lagi di mana ya di saya? Sinyalnya jelek, Bu, di sini. Lagi di mana Suara Nisa? Ibu. Saya lagi di acara kakak saya, Bu. Oh, coba melipir dulu ke tempat yang agak sunyi ya, jadi nggak terlalu bising karena suaranya kencang di sana, karena suara ibunya nggak jelas. Di sini ada kalimat kuantor umum. Kalimatnya tadi bacanya semua ya, semua X elemen Z atau himpunan bilangan asli, di mana jika X plus 4 lebih dari 3. Apakah jawaban kalimat ini benar atau salah? Pak Rafli.
Halo, dengar itu tidak Rafli? Denisa deh, Denisa Intan. Iya, Bu. Kalimat ini benar atau salah, Denisa? Benar. Kenapa benar? Alasannya benar karena, ayo ada yang bisa memberikan pendapat kenapa dikatakan benar kalimat ini? Semua X elemen Z atau semua X yang merupakan himpunan bilangan asli, jika X-nya ditambah 4 lebih dari 3. Kenapa benar? Ada yang tahu jawabannya apa? Karena eh, himpunan Z itu kan himpunan bilangan asli. Bilangan Mm-mm, asli itu kan dari satu di atas nol kan, mm-mm. dimulai dari angka satu. Kalau misalkan di situ kan diketahui X-nya, PX-nya itu kan X tambah 4 lebih dari 3. Kalau Ya, misalkan dimasukin bilangan himpunan Z-nya, hasilnya lebih dari 3. iya. Jadi betul ya, karena bilangan asli itu dimulai dari satu. Jika di sini ada kalimat PX-nya X plus 4 lebih dari 3, maka jika satu saja yang kita jadikan X-nya, 1 ditambah 4, itu hasilnya sudah lebih daripada 3. Ya, maka pernyataan ini, semua X elemen Z, di mana X ditambah 4 lebih dari 3 adalah pernyataan yang bernilai, apa Hana tadi? Bernilai benar. Benar. Ya, jadi pernyataan ini bernilai benar karena semua bilangan asli yang ditambah dengan 4 hasilnya lebih dari 3. Betul ya, Hana? Nah, sekarang di sini apabila Qx, sekarang pernyataan yang baru, adalah X plus 1 lebih dari 8, ya, Qx-nya adalah X plus 1 lebih dari 8, dengan himpunan semestanya Z, masih himpunannya sama, yaitu himpunan bilangan asli, maka pernyataan berikut, yaitu semua X elemen Z, di mana X plus 1 lebih dari 8 adalah suatu pernyataan yang benar atau salah. Kita lihat ya. Semua bilangan asli yang ditambah satu hasilnya lebih dari 8. Kita tahu bilangan asli itu kan dimulai dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Ini ya, Z itu dimulai dari satu. Nah sekarang apakah kalau saja yang terendah yaitu satu ditambah satu nilainya lebih dari 8? Ini kan tidak. Ya, karena dia mengatakan semua di sini. Semua bilangan asli. Maka akan dikatakan pernyataannya bernilai salah. Karena untuk X yang nilainya di bawah 8, misalkan ya ada 1, 2, 3, 4, ditambah dengan satu tidak lebih dari 8. Maka dikatakan kalimat tadi semua X elemen Z di mana X plus 1 lebih dari 8 adalah pernyataan yang bernilai salah. Nah kesimpulannya di sini, apabila X demikian hingga X elemen Z PX sama dengan Z, maka semua X elemen Z PX tadi adalah benar. Tapi yang kedua tadi contohnya, apabila X sedemikian hingga X elemen Z QX, ini ya bukan PX, ini QX kalimat kedua, tidak sama dengan Z, maka semua X elemen Z, QX tadi bernilai salah. Ya, tadi sudah ingat ya, tadi adalah kuantor umum. Nah, sekarang kita masuk ke kuantor yang kedua, yaitu kuantor eksistensial atau disebut juga sebagai kuantor khusus. Ya, ini bisa disebut sebagai kuantor khusus. Di mana untuk eksistensial ini merupakan kata sifat dari eksis, yaitu keberadaan. Kuantor eksistensial artinya pengukur jumlah yang menunjukkan adanya suatu keberadaan. Dalam matematika, kata ada, ini ya, artinya tidak kosong. Ya, paling tidak ada satu kata ada tadi, mewakili suatu pernyataan bahwa adanya suatu anggota atau suatu benda yang bukan kosong atau paling tidak ada satu. Nah, contoh kuantor eksistensial adalah ada penggunaan katanya ya, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu. Contohnya, yang ada rumah yang tak memiliki jendela. Benar atau salah kalimat ini? Ada rumah yang tak memiliki jendela. Nisa Dwi, Iya, Bu. ada rumah yang tak memiliki jendela. Kameranya off ya, bisa. Benar atau Iya. salah? Salah. Salah. Eka Putri, atau salah?
Ada rumah yang tak memiliki jendela? Ada, benar Ada ya, Ibu. Iya. karena dikatakan di sini ada, tapi bukan semua. Kalau kita membuat kalimatnya semua rumah tak memiliki jendela, itu salah. Karena ada rumah yang mempunyai jendela, gitu ya. Iya. Tapi kalau ini kalimatnya adalah ada rumah yang tak memiliki jendela. Berarti ada, walaupun misalkan hanya ada satu rumah, misalkan ya, rumah itu dibuat seperti gudang, tidak diberikan jendela, maka dikatakan dia ada rumah yang tak memiliki jendela. Kalimat yang B, ada bilangan cacah yang kurang dari satu. Betul atau salah? Septi lagi. Ada bilangan cacah yang kurang dari satu. Betul? Benar, Bu. Benar. Siapa itu? 0. Iya. Karena ada, berarti paling tidak ada satu yang bisa kita sebutkan siapa jawabannya. Itu jenis kuantor khusus atau esensial ya. Ada bilangan cacah yang kurang dari satu. Benar salah? Benar. Karena apa? Ada. Siapa? Yaitu 0. Yang C, beberapa presiden adalah wanita. Betul salah, Christine? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Karena itu di situ beberapa. Sedangkan presiden wanita di Indonesia cuma satu. Beberapa presiden adalah wanita. Apakah disebutkan di sini presiden Indonesia? Oh, enggak juga sih. Jadi benar atau salah kesimpulannya? Salah. Kenapa salah? Happy? Beberapa presiden adalah wanita. Benar salah? Benar. Benar. Karena beberapa di sini paling tidak ada satu. Misalkan yang di Indonesia, pernah ada presiden wanita? Pernah. Pernah. Nah, di negara lain ada kemungkinan ada presiden wanita, walaupun tidak banyak ya. Tapi di sini dikatakan beberapa. Beberapa itu maksudnya adalah minimal satu. Ya. Lalu yang D, terdapat bilangan asli X yang jika dikalikan 5, hasilnya 6,24. Benar tidak? Nabila Dwi. Salah, Bu. Salah. Bentar. Terdapat bilangan asli X yang jika dikalikan 5, hasilnya 6,24. Betul nggak? Ada bilangan asli X yang jika dikalikan 5, hasilnya 6,24. Kayaknya nggak ada deh, Bu. Iya, berarti Jadi, salah. Salah. salah, karena di sini bilangan asli yang kita tahu itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jika dikalikan 5, apakah hasilnya ada yang desimal? Kan tidak ada. Ya, maka dikatakan kalimat D ini adalah kalimat yang bernilai salah. Nah, di sini dikatakan misalkan PX adalah suatu kalimat terbuka yang didefinisikan pada himpunan semesta ya. Maka pernyataan ada X di dalam S. Ya, ini Ibu ada iklannya sebentar. Ya. Maka pernyataan ada X di dalam S sedemikian sehingga iklan ditanya di slide berikutnya ya. PX tersebut benar disebut pernyataan eksistensial atau khusus. Dan ada kata-kata tadi, yaitu ada kata beberapa, ada ini ya, dalam pernyataan di atas yang merupakan ciri dari kuantor eksistensial. Nah, kata-kata yang sering muncul atau dipakai dalam pernyataan eksistensial adalah kata ada, beberapa, dan paling sedikit satu. Simbolnya ini ya, simbol untuk lambang kuantor eksistensial. Kalau tadi kan kuantor universal atau kuantum umum simbolnya seperti huruf A ketika terbalik ya. Kalau untuk eksistensial ini simbolnya bukan E terbalik, tapi E yang menghadapnya ke kiri. Kalau E normal kan menghadap ke kanan ya, E kapital.
Jadi kalau E dibalik, tetap kalau dibalik atas bawah posisinya kan sama. Tapi E-nya menghadap ke arah kiri atau menghadap ke arah berlawanan dengan E kapital yang sebelumnya. Nah, kalau ada simbol seperti ini, ya, jadi nanti kalau kalian ketemu simbol ada yang mengirimkan tulisan seperti ini, R1C. Ini artinya ada, bukan bacanya Erik ya, tapi ada R1C misalkan. Ini simbol. Jadi kalau nanti kalian menggunakan kata-kata atau simbol-simbol ini ada artinya. Artinya itu ada atau berapa, ya. Nah, simbol kuantor eksistensial ini, jadi X elemen Z, PX dibaca ada X atau ada nilai X anggota dari Z sedemikian hingga kalimat PX menjadi pernyataan benar. Atau secara singkat dapat dikatakan terdapat X yang bersifat PX dengan bentuk ada X elemen Z PX dapat pula disebut sebagai ada X PX bergantung pada himpunan semesta atau kalimat terbuka PX-nya. Nah, sekarang contohnya di slide yang sebelah kanan bisa dilihat apabila ini bacanya gimana? Ada N elemen Z N ditambah 4 kurang dari 7. Lihat ya. Betul tidak? Ada N elemen Z ke N ditambah 4 kurang dari 7. Di mana Z adalah himpunan bilangan asli. Ini dikatakan merupakan pernyataan benar karena dikatakan ada. Boleh pilih salah satu. Siapakah adanya itu? Yang dimana bilangan asli jika ditambah dengan 4 kurang dari 7. Misalkan 1, ya, 2 ditambah 4. 1 dan 2 kan bilangan asli. Jika ditambah dengan 4 itu hasilnya akan kurang dari 7. Maka pernyataan nomor 2 ini adalah pernyataan yang benar. Yang nomor 3, ada N elemen Z, N ditambah 6 kurang dari 4. Dengan Z himpunan bilangan asli adalah pernyataan yang salah. Karena kalau bilangan asli di sini kita tuliskan, misalkan dimulai dari yang terkecil aja, 1. 1 ditambah 6, apakah dia kurang dari 4? Itu salah. Sudah lebih daripada 4. Maka dikatakan pernyataan yang nomor 3 ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa apabila X sedemikian hingga PX tidak sama dengan himpunan kosong, maka kuantor eksistensial X PX adalah benar. Namun jika X demikian hingga PX yang merupakan himpunan kosong, maka kalimat kuantor eksistensial PX tadi adalah salah. Ya. Dan sekarang kita lihat penggunaan konsep kuantor pada suatu kalimat. Pernyataan kuantor universal bernilai benar jika pernyataan tersebut benar untuk semua semesta yang dibicarakan. Dan bernilai salah apabila terdapat sekurang-kurangnya satu anggota semesta yang menyebabkan pernyataan tersebut menjadi salah. Pernyataan berkuantor universal, ini setiap bilangan asli lebih besar daripada 0 bernilai benar karena pernyataan tersebut bernilai benar untuk setiap anggota bilangan asli. Dalam hal ini bilangan asli merupakan himpunan semesta pembicaraan. Sementara pernyataan setiap benda langit berbentuk bola merupakan pernyataan yang salah yang tadi ya. Karena walaupun kebanyakan benda langit bulat, namun ada pula benda langit yang tidak bulat. Misalnya asteroid di sini. Nah, pernyataan berkuantor eksistensial bernilai benar jika sekurang-kurangnya ada satu anggota semesta menyebabkan pernyataan tersebut menjadi bernilai benar dan akan menjadi bernilai salah jika tak ada satupun dari anggota semesta yang menyebabkan pernyataan tersebut menjadi benar. Nah, pernyataan tadi misalkan ada beberapa presiden pada tahun 2003 adalah wanita, bernilai benar kan dari seluruh anggota himpunan presiden pada tahun 2003 memang ada presiden wanita. Misalnya Presiden Megawati. Nah, pernyataan terdapat bilangan asli A yang jika dikalikan dengan 5 hasilnya 6,24 bernilai salah karena dari seluruh anggota himpunan bilangan asli tak ada satupun nilai A atau tidak ada satupun bilangan asli yang memenuhi jika dikalikan 5 hasilnya bilangan desimal. Ya. Nah, dalam matematika, kata-kata yang tadi yang sering muncul itu biasanya diberikan simbol tertentu. Untuk setiap adalah kuantor universal atau umum, terdapat atau ada adalah kuantor khusus atau eksistensial, dan ini adalah sehingga. Beda ya, lihat ya. Kalau sehingga seperti ini, kalau elemen seperti apa? Lawannya dari sehingga, ngadepnya ke sana. Ya. Jadi jangan salah, ada sehingga, ada elemen, ada kuantor eksistensial. Ya. Nah,
Kalimat semua X elemen R, X lebih dari 0 dibaca untuk setiap X elemen bilangan real, X-nya lebih dari 0. Dan yang kedua, kalimat ada X elemen R, di mana sehingga X, itu ya, ada simbol sehingga di sini, sehingga X lebih dari 2, dibaca terdapat X elemen R sehingga X lebih dari 2. Nah, sekarang masuk ke dalam contoh. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan kuantor berikut di bawah ini. Yang pertama, semua ikan berkembang biak dengan telur. Dikatakan di sini bahwa di kalimat pertama adalah pernyataan yang bernilai salah, ya, karena tidak semua ikan berkembang biak lewat bertelur. Siapa dia? Yaitu ada jenis ikan, yaitu ikan hiu yang berkembang biak dengan cara beranak, ya. Lalu yang kedua, ada binatang yang memiliki alat kelamin ganda. Betul, dikatakan ada, berarti tidak semua, ataupun hanya ada misalkan minimal satu. Contohnya cacing. Yang ketiga, bacanya semua X elemen R, di mana nilai mutlak X lebih dari 0. Pernyataan yang nomor 3 dikatakan di sini salah, ada X elemen R yang tidak memenuhi, yaitu X yang sama dengan 0. Jika X-nya 0, maka nilainya tidak lebih dari 0 ya, tapi sama dengan. Maka dikatakan untuk pernyataan yang ketiga nilainya adalah salah. Pernyataan yang keempat, ada X elemen R atau elemen real, sehingga X plus 5 kurang dari 5. Apakah ada bilangan real yang jika ditambah dengan 5, nilainya kurang dari 5? Ini harusnya R-nya real ya, tapi di sini bilangannya bilangan asli, jadi makanya dikatakannya salah. Kalau di kalimatnya real, ini sebenarnya benar atau salah? Ada nggak bilangan real yang jika ditambahkan dengan 5, hasilnya kurang dari 5? Kalau real ya, ada tidak? Nggak ada, Bu. Ada, karena real itu yang mana? Real itu termasuk semua bilangan. Bilangan real kan bilangan yang nyata, mau positif, negatif, desimal, pecahan, pangkat, berarti ada. Karena ada ya, ada bilangan X. Kalau real, sesuai dengan kalimat ini nomor 4 ini harusnya benar. Kalau di bawah ini kan dikatakan bilangan asli, kalau asli memang tidak ada. Tidak ada bilangan asli yang jika ditambah 5 hasilnya kurang dari 5. Karena bilangan aslinya saya sudah dimulai dari 1. Berarti dikatakan pernyataannya salah. Berarti simpulan bilangannya benar. Pernyataan yang mengandung kuantor umum atau universal berikut ini. Yang pertama, semua kucing dapat ingkaran dari kuantor. Yang pertama, ingkarkan dulu kuantornya. Ingkarkan juga kalimat yang sudah jadi 2 kali ingkarannya. Ingkar ini kalimat yang pertama, semua kucing berwarna putih, ingkarannya adalah ada. Ada itu kan simbol dari kuantor khusus ya. Ada kalimat di belakangnya, kucing yang tidak berwarna putih. Ingat ya, jadi kalimat yang diingkarkan selain kuantornya juga kalimat yang di belakangnya. Nah sekarang yang kedua, kalimat Q semua X elemen R sehingga 2X lebih dari sama dengan 2. Karena ini kuantor umum, maka ingkarannya adalah kuantor khusus atau ada X elemen R ini ya, sehingga 2X, kalau ini tanda bacanya menggunakan pertidaksamaan, awalnya lebih dari sama dengan, maka ingkarannya kebalikannya, kurang dari sama dengannya hilang. 2. Itu ya. Ada X elemen R sehingga 2X kurang dari 2. Ini ingkaran dari pernyataan contoh yang nomor 2. Nah, secara umum, dikatakan bahwa ingkaran kuantor universal adalah sebagai berikut. Ingkaran semua adalah terdapat atau ada, dan ingkaran dari untuk setiap adalah ada atau sebagian. Jadi kebalikannya ya, ingkaran semua adalah ada, ingkaran ada adalah setiap atau semua. Jadi ingkaran kuantor umum adalah kuantor khusus, ingkaran kuantor khusus adalah kuantor umum. Yang kelima, ingkaran dari semua X kuadrat min X lebih dari sama dengan 0 adalah ada X, ya, di mana X kuadrat dikurang X kurang dari 0. Lihat ya ingkarannya. Yang pertama berubah dari umum ke khusus. Yang kedua kalimat di belakangnya berubah dari
sama dengan menjadi kurang dari. Paham ya? Terakhir, negasi dari pernyataan semua planet dalam sistem tata surya mengelilingi matahari. Lingkaran dari semua adalah kata ada. Lingkaran kalimat di belakangnya berarti planet dalam tata surya yang tidak mengelilingi matahari. Jadi yang diingkarkan kalimat pengantarnya dengan kalimat di belakangnya. Nah, sekarang yang eksistensial. Tadi kuantar umum, sekarang kuantar khusus. Ada pria yang menyukai sepak bola. Berarti ingkarannya semua, ya, atau tidak ada. Tidak ada ini kan berarti tidak ada sama sekali atau nol. Semua pria, tidak ada pria yang menyukai sepak bola. Atau ini tidak sudah di depan. Jadi ingkarannya boleh tidak ada pria yang menyukai sepak bola atau semua pria tidak menyukai sepak bola. Ya. Kalimat yang kedua, ada Y, elemen Z, sehingga 2Y sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan, ingkarannya adalah dia tidak sama dengan. Kalau lebih dari, ingkarannya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, ingkarannya lebih dari. Kalau sama dengan, ingkarannya tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, ingkarannya sama dengan. Paham ya? Jadi dibalik. Terutama yang ada tanda pertidaksamaan, kalau awalnya tanpa sama dengan, ingkarannya berarti ada sama dengan. Kalau awalnya ada sama dengan, berarti ingkarannya hilang sama dengannya. Ya. Nah, di sini ingkaran dari ada Y berarti menjadi semua Y, elemen Z, sehingga 2Y tidak sama dengan 1. Nah, sekarang contoh ke-6 kita lihat di sini. Ingkaran dari ada X menjadi semua X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 7X plus 12 tidak sama dengan 0. Kalimat yang B, negasi dari ada ikan laut yang menyusui adalah semua. Ya, ingkaran dari ada adalah semua. Kalimat di belakangnya ikan laut tidak menyusui. Jadi ingkaran kalimat yang di belakangnya. Sampai dengan di sini bisa. Nah, kalau sudah, silakan. Ini ada pelatihannya. Yang pertama, nomor 1. Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan pernyataan berkuantor? Jadi kalian tentukan dulu. Dari A sampai Z, mana yang kuantor? Ingat ya, kuantor tadi. Cirinya, kalimatnya ada menyatakan jumlah. Ya, sekarang pilih dari A sampai Z, mana yang kuantor? Kalau misalkan A, kuantor. Kuantor apa jenisnya? Apakah kuantor umum atau kuantor khusus? Gitu ya. Jadi tentukan A, kuantor atau bukan. Kalau kuantor, kuantornya apa? Apakah umum atau khusus? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Benar atau salah? Nomor 2 hanya menentukan itu. Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Ada yang bertanyakan dulu tidak untuk pelatihan ini? Apakah sudah jelas latihannya? Halo, ada yang dengar Ibu? Ibu mau nanya, Silakan Najwa. yang nomor 2 itu yang A, B-nya R sama Z-nya itu real sama bilangan real sama bilangan asli atau? Kalau R berarti real, kalau Z berarti asli. Oh, baik Ibu, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Kalau yang D, itu kan ada tannya ya, Bu. Ah, Terus itu juga pi per 2. ah. Itu pengerjaannya sama aja kayak yang A sama B atau beda lagi? Sama. Ini kan yang nomor 2, hanya diminta dia benar atau salah gitu ya. Kan ditunjukkan kebenaran atau kesalahannya. Yang nomor D membacanya gimana coba? Tadi siapa yang bertanya? Yang D? Happy ya? Iya. Nah, coba Happy dibaca. Bunyi kalimat yang D gimana? Semua Y Mm-mm, elemen mm-mm. O, koma Oh, itu pi nih. per 2. Salah 0, 0. 0, 0, pi per 2 mm, sehingga tan Y mm. lebih dari 0. Nah, artinya gini, mengartikan kalimat yang D, apakah semua Y-nya di sini adalah 0 dan pi per 2 ya? Pi per 2 itu berapa sih? Berapa derajat? 90. Ya. Apakah 0 dan 90
Sehingga nilai dari tangan Y, yaitu tangan 0 dan tangan 90 tadi, itu lebih dari 0. Benar atau salah gitu. Kalau misalkan menurut kalian salah, kenapa? Karena tangan 0 sekian-sekian, karena tangan 90 sekian-sekian, atau benar, kenapa? Karena tangan 0 berapa, tangan 90 berapa, itu. Nomor 2 itu seperti itu. Sudah bisa? Insya Allah, Bu. Makasih. Oke, sama-sama nih. Dikerjakan sekarang ya nomor 1 dan nomor 2, dan dikumpulkan ke Google Classroom sampai dengan pukul 10. Selesai perkuliahan kita. Nomor 1, menentukan apakah dia kuantor atau bukan, dan jika kuantor, kuantor apa jenisnya. Nomor 2, tentukan benar atau salahnya, dan tunjukkan benar salahnya di mana. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum Ibu akhiri Zoom-nya? Ibu mau Ya. make sure yang nomor 1, Bu. Kalau nomor 1 tuh nanti jawabnya misalnya, kan ini yang A ada gajah yang tidak memiliki belalai. Berarti itu jawabannya kuantor atau bukan pertama? Kalau misalnya kuantor, kan ada kuantor universal sama yang eksistensial. Berarti kita nyebutnya itu doang. Iya. Oh. Jadi misalkan ada gajah yang tidak memiliki belalai. Kuantor atau bukan? Kuantor. Jenisnya apa? Misalkan kuantor universal. Berarti tulis saja kuantor universal. Tidak perlu benar salah ya. Tapi kalau yang nomor 2 itu ditentukan benar salahnya dan alasannya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau memang tidak ada, apakah semua sudah dapat slide ini? Atau PPT ini? Sudah punya belum? Belum, Bu. Belum ada ya, di LMS belum ada ya? Oke, bentar ya. Oke, bentar. Ya, apakah sudah masuk di grupnya? Sudah ada belum? Materinya? Sudah, Bu. Oke. Silakan ya, boleh dijawab sekarang, ditulis di buku dan biasa difoto, kirimkan ke Google Classroom, nanti Ibu buatkan link pengumpulan Google Classroom-nya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan cukupkan. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai dengan sini ya. Untuk pertemuan ke-12 kita minggu ini, Ibu akhir sampai dengan di sini. Terima kasih R1C. Mohon maaf jika ada salah atau kurang dari Ibu. Silahkan dikerjakan latihannya dan dikumpulkan sebelum jam 10. Batas time-nya sampai dengan jam 10. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu N ya.